Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu? Alhamdulillah sehat walafiat, sehingga anak ibu dapat bisa seperti biasa, belajar seperti biasa, dan menyaksikan video pembelajaran seperti biasanya. Jika anak ibu sehat walafiat, anak ibu selalu berdoa dan bersyukur pada Tuhan dan memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk belajar seperti biasanya. Dan selanjutnya yaitu ada motivasi singkat dari ibu, yaitu rajinlah belajar, karena dengan belajar kita akan dapat memudah untuk menggapai suatu cita-cita kita. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah tentang bagaimana konsep untuk mengetahui konsep himpunan dari seluruh himpunan tersebut. Konsep yang pertama adalah pengenalan cara kita untuk mengetahui konsep himpunan. Yang pertama yaitu tentang himpunan. Himpunan. Kata sebelum dasar dari himpunan adalah arti dari himpunan. Arti dari himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan atau objek-objek yang dapat terlihat, dapat tampak, dan sesuai dengan kesesuaian yang ada. Contoh-contoh objek itu apa saja, Bu? Contoh objek himpunan. Contoh objek himpunan itu banyak. Satu, kita langsung contoh objek himpunan. Satu, kumpulan hewan bersayap. Kumpulan hewan bersayap. Ada lagi? Apakah ada lagi, Ibu? Ada. Yang kedua yaitu kumpulan bunga. Apakah ada lagi, anak Ibu? Tentu ada, masih ada, yaitu tentang kumpulan orang memakai kacamata. Selanjutnya, apakah ada lagi tentang himpunan, yaitu atau kumpulan yang lain? Ada bentuk lagi dari kumpulan-kumpulan tersebut, yaitu contoh yang lain kumpulan warna. Apakah ada yang lain, Bu? Dalam kumpulan ini ada berapa sih banyak kumpulan tersebut? Ada berapa banyak himpunan? Tentu saja kita mengetahui bahwa kumpulan itu sangat banyak, Bu ya. Yang kelima yaitu ada kumpulan lain, yaitu namanya kumpulan buah. Kumpulan buah-buahan. Apakah ada yang lain dalam kumpulan-kumpulan tersebut, Bu? Ada, masih ada lagi kumpulan-kumpulan, yaitu kumpulan negara Asia Tenggara. Dalam kumpulan-kumpulan yang lain, bentuk yang lain, yaitu kumpulan kecamatan. Itu termasuk juga himpunan, anak Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang lain dari bentuk kumpulan-kumpulan tersebut? Ada. Bentuk lain dari kumpulan tersebut adalah kumpulan anak laki-laki. Tentu saja anak Ibu di situ ada laki-laki, ada perempuan. Maka di sini ada kumpulan laki-laki. Ada juga kumpulan anak perempuan. Nah, inilah
bentuk contoh-contoh kumpulan. Ada kumpulan hewan bersayap, ada kumpulan bunga-bunga, ada kumpulan orang-orang yang memakai kacamata, ada kumpulan warna, ada kumpulan buah-buahan, ada kumpulan negara Asia Tenggara, dan ada kumpulan kecamatan, ada kumpulan laki-laki, ada kumpulan anak perempuan. Ini saja merupakan contoh dari himpunan. Adakah yang lain, Bu? Ada. Setiap kumpulan, setiap himpunan juga memiliki contoh yang lain-lain. Ini dia bentuk contoh himpunan. Yang selanjutnya yaitu dengan di sisi contoh, ini adalah objek himpunan. Sedangkan ada contoh lain yang tidak objek himpunan. Apa saja sih, Bu, contoh yang tidak himpunan? Contoh yang tidak himpunan. Yang pertama, contoh yang tidak himpunan yaitu satu kumpulan orang pintar. Yang kedua, ada kumpulan orang kaya. Yang ketiga, ada kumpulan bukit-bukit tinggi. Yang terakhir ada kumpulan siswa pandai. Yang kelima ada contoh lain yaitu kumpulan makanan lezat. Jadi inilah termasuk contoh-contoh dari yang bukan himpunan. Ini tadi contoh yang termasuk bukan himpunan. Kenapa demikian anak ibu? Kenapa dia bukan orang kumpulan? Yang pertama, kenapa dia bikin kumpulan orang pintar? Pintar menurut ibu belum tentu pintar menurut anak ibu. Seperti juga kenapa dia juga tidak bisa. Yang kedua, orang kaya. Di sini, kenapa dia tidak termasuk himpunan? Karena orang kaya banyak. Banyak seperti yang kita ketahui. Baik dia kaya melihat, kaya mendengar, kaya harta, kaya segalanya. Maka dia juga tidak bisa dimasukkan dengan kategori bukan himpunan, tapi dia bukan himpunan. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang kumpulan bukit-bukit tinggi. Kumpulan bukit-bukit tinggi karena kita ketahui bukit yang ada di Indonesia belum tentu kita mengetahui berapa tingginya. Ada sekiranya bukit lebih dari tinggi 100 meter, atau lebih dari 2000 meter, atau lebih dari 3000 meter. Kita tidak mengetahui berapa, apakah dia termasuk dengan himpunan atau tidak. Dia tidak termasuk. Yang keempat yaitu siswa pandai. Di sini kenapa dia bukan himpunan? Karena seperti ini, pandai menurut ibu belum tentu pandai menurut anak-anak ibu. Juga pandai menurut anak-anak ibu bukan tentu pandai untuk kawan-kawan anak ibu. Gitu. Yang terakhir yaitu yang bukan himpunan yaitu kumpulan makanan lezat. Kenapa demikian? Makanan lezat sangat dikategorikan. Karena kenapa? Karena menurut anak ibu lezat belum tentu ibu menyukai. Menurut ibu lezat belum tentu anak ibu menyukainya. Seperti itu juga dengan yang bukan himpunan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang selagi ibu bertanya, apakah di sini anak ibu sudah paham dengan teori himpunan atau belum? Jika belum, ditanyakan lagi sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya. Oke, kita masuki materi yang selanjutnya yaitu cara penyajian atau penulisan himpunan.
Cara penyajian atau penulisan himpunan. Cara penyajian penulisan himpunan adalah sebelum ke penulisannya himpunan, apakah anak ibu pernah menyajikan suatu makanan atau pakaian atau benda atau sandang sebagainya? Begitu pula dengan cara penyajian yang lainnya. Jadi kita dalam seperti ini, anak ibu pasti dalam menyajikan sebuah makanan, di situ ada mie, di situ ada nasi goreng atau mie goreng, atau juga ada minumnya, ada juga esnya atau sebagainya. Begitu juga dengan konsep himpunan. Di sini ada penyajiannya. Yang pertama penyajian, yaitu yang pertama yaitu dinyatakan dengan anggotanya. Yang pertama itu ada dinyatakan dengan anggotanya. Dinyatakan dengan anggotanya. Penulisan himpunan untuk anak ibu diketahui penulisan himpunan yaitu yang pertama kita harus mengetahui tandanya, yaitu tanda huruf kurau. Jadi kita langsung menyatukan dinyatakan dengan himpunannya, makanya dinyatakan dengan anggotanya, maka anggotanya semua ditulis. Contoh, kumpulan A, kumpulan bunga. Maka dalam kurung yaitu ada mawar, melati, kenanga, dan anggrek. Kemudian di sini dinyatakan dengan anggotanya. Ini baru namanya kumpulan bunga. Bagaimana? Yaitu kumpulan selanjutnya ada kumpulan huruf vokal. Bagaimana menyatakannya? Maka kita tulis. Dari huruf vokal itu apa aja, anak ibu? Dari huruf vokal ada A, I, U, E, O. Maka kita tulis seperti ini. Terus dinyatakan dengan bentuk yang lainnya. Contoh yang lainnya yaitu kumpulan buah. Maka contoh yang lain adalah ada nanas, ada jeruk, ada semangka. Nggak bisa. Udah, selanjutnya yaitu ada kumpulan contoh yang lain, yaitu tentang kumpulan hewan. Apa saja sih Bu contoh yang kumpulan hewan? Yaitu ada kijang, ada kucing, ada kelinci, dan ada musang. Inilah contoh penyebutan himpunan dengan menyebutkan. Kenapa demikian? Inilah dia dengan penyebutan anggotanya. Nah, ini yang menyebutkan dengan penyebutan nama anggotanya. Dengan menyebutkan nama anggotanya, termasuk juga yang ini. Selanjutnya yaitu dengan penulisan dinyatakan dengan sifat yang dimiliki. Yang kedua dinyatakan dengan sifat yang dimiliki. Bagaimana dengan sifat yang dimiliki? Yaitu dengan seperti ini.
Contohnya yaitu A adalah bilangan himpunan semua bilangan ganjil. Berarti A itu termasuk seluruh bilangan ganjil. Contoh yang kedua yaitu B merupakan bilangan genap. Lo termasuk himpunan. Maka contoh yang pertama yaitu A adalah seluruh bilangan ganjil dan B seluruh bilangan genap. C itu yaitu D adalah semua bilangan. C adalah semua bilangan. Inilah dari bentuk penyajian dengan sifat yang dimiliki. Kenapa demikian? Dengan sifat yang dimiliki berarti ada ciri khusus yang disebutkannya. Begitu juga. Ini dia, ciri khususnya adalah A merupakan bilangan ganjil. Berarti termasuk seluruh bilangan ganjil merupakan dari himpunan A. Begitu juga dengan himpunan B. Seluruh bilangan genap merupakan kumpulan atau himpunan B. Yang juga begitu juga dengan C adalah semua bilangan termasuk bilangan bulat atau bilangan positif. Nah, selanjutnya yaitu dengan sifat atau dinotasikan. Yang terakhir ada dengan notasi. Cara penulisan notasi yang terakhir itu ada dinyatakan dengan notasi. Yaitu dinyatakan dengan notasi. Contoh yang kita ambil dari contoh yang dimiliki oleh si B. Contohnya kita masuk kalau untuk notasi maka contoh diambil dari si A. A sama dengan seluruh bilangan ganjil. A adalah seluruh bilangan ganjil. Bagaimana anak ibu mengetahui untuk menuliskan? Maka cara penulisannya adalah A sama dengan, dimana X sama dengan 1 kecil dari, dimana X sama dengan 1, dimana X A nya kita lambangkan X, dimana X adalah semua bilangan ganjil. Semua bilangan ganjil. Ini cara untuk penulisan notasi. Begitu juga untuk B-nya. B adalah sama dengan Y, di mana Y adalah semua bilangan genap. Dan C, di mana elemen C sama dengan semua bilangan real. Seperti itu bentuk penulisan notasi. Ada contoh yang lain yaitu di mana contoh yang terakhir yaitu A sama dengan di mana X elemen dari 1 kecil dari X kecil dari 8 dan X adalah bilangan real. Nah, inilah bentuk dari penulisan notasi. Apakah anak ibu yang sudah paham? Jika belum paham maka dipertanyakan bagaimana cara-caranya untuk mengetahui konsep-konsep dari sebuah himpunan tersebut.
Jadi sampai di sini apabila anak ibu tidak bertanya maka bertanyalah. Jadi sebelum ibu tutup, ibu ingin mengasih kuis atau untuk diskusi. Yang kuis yang pertama itu tuliskan pengertian himpunan. Kuis yang kedua yaitu sebutkan 3 cara penyajian himpunan. Nah, selanjutnya yaitu tuliskan dalam bentuk penyajian himpunan. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B sama dengan 6, 7, 8, 9, dan C sama dengan bunga-bunga, dan C 4. Tuliskan perbedaan himpunan dan bukan himpunan. Jadi inilah bentuk kuisnya, dan ibu harap anak ibu mengerjakannya. Sebelum ibu tutup, apakah anak ibu yang ingin bertanya lagi? Jika bertanya maka bertanyalah. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap anak ibu mengerjakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita dengan benar, dengan sungguh-sungguh untuk memperhatikan video, maka kita dapat menjawab kuis-kuis tersebut. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.